terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yevira Amelia Marhaen. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi para pihak eksekusi objek jaminan kebendaan. Selamat menyaksikan. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak eksekusi objek jaminan kebendaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu objek jaminan kebendaan. Objek jaminan kebendaan adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan dari debitur kepada kreditur atas hutangnya atau sebagai bentuk jaminan atas hutangnya. Jaminan ini berupa benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Objek jaminan kebendaan sendiri memiliki macam-macam jenisnya, mulai dari fidusia, gadai, hipotek, hingga hak tanggungan. Namun pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan semuanya, melainkan saya akan lebih spesifik membahas bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak eksekusi objek jaminan hak tanggungan. Langsung saja kita bahas. Baik, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai dasar hukum dari hak tanggungan. Dasar hukum dari hak tanggungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sedangkan definisi hak tanggungan telah tertuang di dalamnya, yakni pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Secara garis besar, hak tanggungan ini adalah suatu hak yang dibebankan atas tanah sebagai jaminan atas suatu piutang. Yang artinya, hak tanggungan ini adalah hak yang melekat atau yang dibebankan kepada tanah, baik tanah saja ataupun tanah dengan bangunan yang ada di atasnya. Baik, setelah kita mengetahui tentang dasar hukum dan definisi dari hak tanggungan, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja objek-objek dari hak tanggungan. Yang pertama adalah hak milik atas tanah dan rumah. Kemudian adalah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini kita memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama adalah tentang proses eksekusi dari objek jaminan hak tanggungan, dan yang kedua adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dari para pihak eksekusi objek jaminan hak tanggungan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kedua rumusan masalah kita tadi, saya akan memberikan info kepada teman-teman terlebih dahulu bahwa berdasarkan data dari Mahkamah Agung, tercatat 180 kasus eksekusi objek jaminan hak tanggungan yang bermasalah dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Artinya di sini bahwa walaupun terdapat undang-undang yang telah mengaturnya, masih banyak sekali perselisihan antara kedua pihak ataupun terlibatnya pihak ketiga dalam eksekusi objek jaminan hak tanggungan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana proses eksekusi dari objek jaminan hak tanggungan. Dalam eksekusi objek jaminan hak tanggungan, terdapat 6 tahap yang harus dilewati. Tahap awal atau tahap yang pertama adalah proses permohonan unmanning. Apa itu tahap proses pengajuan unmanning? Permohonan unmanning ini adalah suatu permohonan atau tahap awal yang harus dilalui agar dapat melakukan eksekusi. Kemudian, kepada siapa kita harus mengajukan permohonan unmanning? Permohonan unmanning ini diajukan kepada pengadilan negeri agar dapat mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan tersebut. Setelah tahap permohonan unmanning, langsung masuk ke tahap yang kedua, yakni adalah tahap penelitian berkas. Apa itu tahap penelitian berkas? Tahap penelitian berkas adalah tahap di mana pengadilan akan mengecek berkas-berkas yang diajukan untuk layak dilakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Apa saja berkas-berkas itu? Berkas-berkas itu meliputi perjanjian pokok, dalam hal ini adalah perjanjian hutang piutang, di mana berapa jumlah hutang yang dilakukan oleh debitur dan berapa tunggakan yang ditunggakan oleh debitur.
Lalu berkas yang kedua yang harus dicek oleh pengadilan adalah mengenai klausula atau poin-poin dalam perjanjian tentang eksekusi objek jaminan kebendaan. Apakah hal itu sudah diatur ataukah belum? Serta legalitas-legalitas lainnya yang harus dicek demi lancarnya proses eksekusi objek hak tanggungan. Tahap yang ketiga adalah tahap sidang unmanning, di mana majelis hakim akan memutuskan apakah sengketa ini dapat langsung dilanjutkan ke tahap eksekusi ataukah masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan lain, apakah eksekusi ini harus dilangsungkan atau tidak. Lalu tahap selanjutnya adalah sita eksekusi. Lalu tahap selanjutnya lagi adalah tentang lelang eksekusi. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh bank, bukan oleh perseorangan. Karena lelang eksekusi ini biasanya apabila oleh bank, bank akan men-share mana saja tanah atau bangunan menjadi hak tanggungan dari nasabah-nasabah yang kemudian harus dieksekusi. Kemudian pihak bank akan melakukan lelang terhadap bangunan atau tanah tersebut. Setelah tahap itu, barulah dilakukan pengosongan. Namun pengosongan ini tidak selalu dilakukan apabila objek dari hak tanggungan tersebut telah dikosongkan sejak awal atau telah tidak ditempati. Namun apabila objek hak tanggungan yang digunakan sebagai jaminan atas piutangnya ini adalah rumah yang ditempati, maka si berhutang atau si debitur harus mengosongkan rumah tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita yang kedua, yakni tentang perlindungan hukum bagi para pihak eksekusi objek jaminan kebendaan. Sejauh ini, Undang-Undang Hak Tanggungan belum memberikan kepastian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak eksekusi objek jaminan hak tanggungan. Namun, kita dapat melihatnya dalam KUH Perdata Pasal 1365. Pasal 1365 ini adalah menjadi dasar bagi debitur yang merasa dirugikan dari adanya eksekusi hak jaminan ini. Dalam hal ini adalah hak tanggungan. Sedangkan perlindungan hukum bagi kreditur adalah sudah tepat, yaitu dengan adanya eksekusi, karena eksekusi ini adalah melindungi hak kreditur di mana debitur lalai membayarkan piutangnya kepada kreditur, sehingga kreditur berhak dan hukum melindungi itu tentang eksekusi objek jaminan kebendaan. Maka secara garis besar adalah perlindungan hukum bagi debitur adalah dengan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, di mana debitur bisa menggugat balik apabila debitur merasa dirugikan dengan adanya eksekusi atau merasa bahwa eksekusi ini adalah tindakan yang belum tepat. Sedangkan kreditur sudah dilindungi sejak awal dengan adanya eksekusi ini, maka negara sudah melindungi hak kreditur tentang debitur lalai membayar piutangnya. Demikian penjelasan saya mengenai perlindungan hukum bagi para pihak eksekusi objek jaminan kebendaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan dadah!